Jelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, pemerintah menyatakan siap untuk melayani mobilitas masyarakat. Keamanan pelaku perjalanan menjadi prioritas utama pemerintah. Kesiapan infrastruktur, moda transportasi, dan juga protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 menjadi perhatian utama. Pemerintah memperkirakan terjadi peningkatan pergerakan masyarakat pada periode libur Natal dan Tahun Baru pada 22 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Kementerian Perhubungan memperkirakan terjadi lonjakan penumpang angkutan umum sebesar 54,62% atau 14,72 juta penumpang. Dan kami juga sudah memprediksi daerah-daerah mana yang menjadi daerah tujuan dan daerah mana yang menjadi sumber-sumber. Oleh karena itu pergerakan-pergerakan inilah yang perlu diantisipasi. Juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menjelaskan, periode awal hingga pertengahan November 2022 sempat terjadi kenaikan angka penularan hingga 8.000 orang per hari. Akan tetapi, angka tersebut terus menurun. Kondisinya sebenarnya relatif membaik dan kondisi ini tentunya harus dijaga terus. Dan kalau kita lihat dari vaksinasi sebenarnya cakupannya juga sudah relatif baik, tinggi, namun untuk booster tetap harus ditingkatkan untuk anggota masyarakat yang belum vaksinasi ketiga atau booster. Kasubdit Audit dan Inspeksi Ditkamsel Korlantas Polri, Kombes Pol Aris Syahbudin menjelaskan, operasi Nataru merupakan operasi kemanusiaan dengan tujuan melayani masyarakat saat melakukan perjalanan libur Natal dan Tahun Baru. Pak Kakor Lantas menyampaikan bahwa operasi ini bukan hanya mengedepankan aspek keamanan, keselamatan, kelancaran, tapi juga sehatnya. Ya, jadi aspek kesehatan itu tetap ini kan. Sama seperti kegiatan Lebaran tahun lalu juga kita nanti di pos-pos pelayanan itu juga kita akan menyiapkan posko-posko. Pengelola Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur memprediksi terjadi peningkatan jumlah penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Ya, yang pertama tentu karena pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwa di periode posko Nataru ini tidak ada pembatasan pergerakan atau mobilitas penumpang. Lalu yang kedua, kalau dilihat dari traffic mingguan selama Desember ini, memang sudah terlihat kenaikan jumlah penumpang setiap harinya. Jadi kalau di rata-rata selama 2 minggu ini ada kenaikan sekitar 14% dari minggu pertama Desember sampai minggu kedua kemarin sebelum pelaksanaan posko. Dan prediksi kami mendekati hari H akan semakin tinggi. Sementara itu, sejumlah penumpang bersyukur pemerintah tidak membatasi mobilitas manusia pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Kalau dulu kan masih harus ada proses-proses yang lain. Tapi sekarang cuman misalnya udah vaksin, menunjukkan sertifikat vaksin, terus ya udah itu bisa masuk ya. Meski sudah dilonggarkan, warga meminta pelonggaran tidak dilakukan tanpa batas. Pasalnya, COVID-19 bisa saja naik lagi karena aktivitas Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan CNN Indonesia.